Kita lanjutkan lagi ke mana tadi landasan teologisnya ya. Dari Markus 5:24 sampai 34 ya. Nah, bagaimana kita menemukan logonya ya? Seperti yang tadi kita udah bahas, jangan sampai yang kita tangkap, yang kita ajarkan itu bukan logoi, tapi pikiran kita sendiri. Nah, ini ya hati-hati ya. Seringkali kita bukan eksegesis, tapi eisegesis. Jadi teksnya itu yang ikut pikiran kita. Nah, kayak tadi saya tanya kalian apa poin-poinnya atau yang kalian bisa sampaikan. Nah, kalau kamu nggak ada analisis, kamu cuma mengutarakan idemu, dan itu kamu cocokkan ke ayat. Kayak tadi, oh kalau kita sakit, kita cari Yesus, pasti sembuh, pasti ada mujizat. Nah, itu hati-hati. Itu eisegesis. Jadi kita punya pikiran apa, terus untuk memvalidasinya, menjustifikasinya, kita pakai ayat. Ayat ini cuma hanya membenarkan apa yang kita pikirkan. Nah, itu namanya eisegesis. Itu yang saya nggak ajarkan sama kalian. Ya. Nah, yang saya ajarkan adalah exegesis, bukan eise, tapi exe. Exegesis itu kamu mencari, menggali keluar, menemukan, mendapati, ya, menjumpai logo itu. Jadi logonya nggak berubah. Kamu yang harus ketemu, pikiranmu yang harus atau ide kamu yang harus dicocokkan dengan atau diubah, diselaraskan lah. Ya, kan kita setiap orang punya ide ya, nggak bisa kita pungkirin. Kamu manusia soalnya kita manusia, kita pasti punya 1001 ide banyak. Dengan teks yang sama semua punya ide atau pemikirannya. Nah, tapi itu bagaimana diselaraskan dengan uh, logoi. Idemu itu klop nanti dengan logonya. Nah, itu eksegesis. Jadi kalau kita kasih ide tapi tanpa ada alasan-alasannya, ya itu nanti jadi cuma eksegesis. Tapi kamu kasih ide, tapi kamu pakai Maximus, kamu belajar gitu ya, eksegesis namanya. Eksegesis itu metodologinya, cara kerjanya. Hermeneutik, rangka pikirnya. Paham? Hermeneutik itu kerangka pikirnya, maka di sini saya nggak pernah mengatakan eksegesis Saint Maximus. Karena Maximus nggak melakukan eksegesis Markus 5. Yang kita pakai hermeneutiknya, atau kerangka pikir dia dalam membaca kitab suci itu seperti apa. Nah, ini kan ada bukunya yang saya udah kasih ya. Nah, ini pendekatan holistiknya. Ya, ini kita pakai hermeneutiknya ini. Nah, eksegesisnya, hermeneutik itu kerangka pikirnya, eksegesis itu apa? Metodenya, cara kerjanya, ya, langkah-langkahnya. Nah, itu eksegesis. Jadi eksegesis Markus 5 dalam lensa hermeneutik gitu ya. Kalau kita eksegesis, ya berarti ada langkah-langkahnya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemarin itu saya di gereja itu kan ada doa malam. Lalu ada yang khotbah nih, mahasiswa sudah tamat S1. Ya, ambil dari kitab Amsal. Tapi ya isinya hanya cuma moral. Dan saya nggak yakin tuh dia melakukan eksegesis. Dia hanya baca ayat,
Lalu apa pikiran dia? Ya, dicocok-cocokkan dengan ayat tersebut. Nah, itu yang bahaya, itu yang bukan bahaya, itu eksegesis sebetulnya kerjaan orang males. Dan bahayanya bisa salah. Ya, bahayanya siapa nih? Masya, bisa salah. Ya, kamu lindungi di balik teman-temanmu. Nah, kayak nggak ada orang di belakang. Nah, kita hindari itu. Jangan sampai kita udah punya pikiran apa, terus kamu cari validasinya di teks. Oh, cocok nih ayat ini dengan pikiran saya. Nah, itu eksegesis. Sehingga pastilah yang dikotbahkan ya hanya tadi. Ini nggak membawa kepada logos ya, yang orang. Apalagi ambilnya dari Amsal kan, banyak nasihat moral. Nah, itu jangan. Padahal saya bilang sama dia, kamu dulu juga di kelas seperti kalian nih. Belajar tentang makna spiritual, spiritual meaning, ya. Mungkin nggak belum belajar maksimus dia. Tapi kan dia ada di grup juga ikuti ya. Dia pernah belajar tahun-tahun di sini. Lalu ya hasilnya kembali lagi. Moral lagi, kayak gitu lagi. Kayak nggak pernah sekolah. Nah ini kan eh, ya apa yang kalian pelajari di kelas ini ya nggak dipraktikkan sampai tempat pelayanan. Nah disayangkan. Ya mungkin waktu dia jadi mahasiswa, ya dia kerjakan tugas-tugasnya, maka dia bisa lulus kan. Tapi setelah itu ya dia udah lupa dan nggak dikerjakan. Nah itu sayang sekali. Ya, khotbah di depan banyak jemaat, ya mungkin yang hadir 20-30 orang gitu, tapi ya begitu kualitasnya. Nah saya juga takut nih, ya kalian eh, ya nggak dipelajari, akhirnya terjebak kepada eisegesis. Yang penting khotbah jadi, tapi eisegesis bukan eksegesis. Nah itu disayangkan. Karena kamu belajar di kelas ini ya cuma 1 semester. Tapi kamu pelayanan di luar kan lama, bersemester-semester kan, bertahun-tahun. Nah, kalau kamu lupakan yang ini atau enggak diterapkan, ya kamu akan mengulangi lagi. Nanti kalau dia khotbah lagi, ya udah dia akan mengulangi lagi cara yang sama. Karena apa yang dia pelajari di kelas, dia tidak pernah atau dia tidak lanjutkan prakteknya, mempraktekannya dia berhenti. Ya, dia hanya berhenti di waktu sekolah. Tapi di tempat pelayanan di gereja dia udah nggak lanjut. Nah ini contoh ya. Eh, kita pertama memang kita lebih enak apa? Lebih gampang apa? Exegesis. Kan bikin gini kan repot ya. Apalagi lihat teks-teks aslinya ya buat bikin landasan teologi. Berpikirnya itu malas. Ya gampangnya aja ya udahlah. Ini ayat diceritakan, habis itu kita pikir-pikir sendiri, oh ini moralnya ini. Walaupun kata-katanya bagus ya, kata-katanya itu, kalimatnya itu mungkin keren gitu. Ya kan banyaknya sekarang pengkhotbah itu bikin quote ya, bikin kutipan gitu kan. Itu kasih gambar fotonya di situ. Quote-nya dari ini, ya kan di IG itu kan banyak. Oke, tapi itu logoi atau pikiran manusia gitu. Ya, tapi boleh nggak sih bikin kutipan terus ya boleh aja dari pikiranmu.
Cuma dalam eksegesis itu pikiranmu itu udah selaras dengan logonya. Jadi yang kamu tulis di situ adalah misalnya teorianya, logonya. Moral boleh nggak? Boleh, tapi moral yang udah sesuai dengan teori yang nggak masalah. Kamu bikin judul khotbah yang menarik, kutipan-kutipan yang bagus, ya, poin-poinnya bagus, seperti kemarin misalnya Happy bikin tuh poin-poinnya bagus, kata-katanya yang menyentuh, yang memberi apa, yang membuat orang itu ingat, gampang ingat, ya kan? Itu malah lebih bagus. Saya nggak anti itu gitu. Cuma masalahnya ini prosesnya nih, eksegesis atau eisegesis. Nah, eksegesis pasti sulit, butuh usaha, butuh pemikiran dan sebagainya. Tapi kalau eksegesis ya udah duduk hanya modal Alkitab udah bisa, nggak perlu baca buku. Jadi mau 10 menit jadi satu khotbah juga udah bisa, apalagi misalnya udah terbiasa ya kan. Nah ini yang saya sebut pola itu akan terulang dari ini jadi ya. Oke, sekarang kita eksegesis itu tadi saya ingat kemarin yang khotbah itu seperti itu, waduh, ya jangan sampai terjadi ya. Tapi ya, sekali lagi, kamu nanti dari tempat pelayanan kan ya nggak dinilai lagi kan. Ya, saya mengajar di mana itu di STT Reform semester lalu, metode riset, metode cara menulis artikel jurnal. Sudah selesai kelasnya, saya sudah kasih nilainya, tapi tugas akhirnya sebetulnya cuma bikin jurnal. Nah, jurnalnya sudah saya perbaiki, artikelnya sudah diperbaiki, tapi saya suruh mereka submit. Perbaikinya mereka harus perbaiki, apa yang saya perbaiki mereka saya kasih feedback, mereka perbaiki gitu. Tapi karena nilainya udah keluar, ya udah mereka udah selesai, nggak mau lanjut lagi. Karena mata kuliah udah selesai gitu. Ya, nah, artikel jurnalnya nggak disubmit, cuma satu orang. Sama itu di reform, di STT yang lain. Ya, sama nanti mata kuliahnya kalau eksegesis udah selesai, hore udah merdeka gitu. Ya, apalagi nilainya udah keluar gitu kan. Wah, artikelnya ya boro-boro gitu. Atau udah kembali lagi. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lihat landasan teologinya. Coba baca, siapa yang belum baca tadi? Kamu udah ya? Oke, dari sinilah Hartono. Teologi dari Markus 5:4. Ya. Menurut Martinus, Alam Semesta dan Alkitab, kitab suci adalah dua kitab yang ditulis oleh Sang Logos. Keduanya dipenuhi oleh Logos, sama dari Logos, yaitu prinsip-prinsip atau kehendak-kehendak ilahi yang memberi makna dan tujuan pada segala. Nah, itu Logos. Jadi dia memberi prinsip ilahi atau kehendak ilahi yang nanti akan membawa kita kepada Sang Logos. Jadi baik itu ditemukan baik di alam semesta atau kosmos dan kitab suci. Ini menjadi dua kitab yang ditulis oleh Sang Logos yang sama. Ya, tadi saya belum jelasin alam dari mana. Logos. Kitab suci asalnya dari mana? Logos juga. Ini penulisnya sama, ya logonya sama. Sutradaranya sama gitu. Ya. Pengarangnya sama. Itu Sang Logos. Nah, itu unik ya. Yang dipakai oleh Saint Maximus. Nggak ada di tokoh-tokoh lain, bapak gereja lain nggak ada. Gitu. Ya. Oke, sekarang logos dan logoi. Logos dan logoi. Kristus adalah sang logos universal dari semua logoi yang ada di dalam
Iya. Jadi langkah pertama cari landasan teologinya, kamu pikirkan selalu bersumber dari logos dulu. Nah, ini tekniknya ya. Dari logos dulu. Makanya saya kasih kalian tuh 7 contoh. Kamu coba baca, di sana logos-logonya kayak gimana sih ya? Oh, samaannya apa dari 7 artikel itu? Oh, ini. Selalu dimulai dari Kristus Sang Logos. Universal. Karena di dalam kejadian itu kan ada Kristusnya kan? Ya. Sumber dari semua logo yang ada dalam ciptaan dan kitab suci. Terus ini adalah yang iya. Yang memiliki itu tidak kan semuanya merupakan budaya kata, melainkan simbol atau simbola yang mengandung logo itu. Iya. Jadi yang ada di dalam kosmos itu kan 12 tahun. Perempuannya ya, yang menderita 12 tahun, kerumunan, banyak orang kan yang menghimpit dan jubah Yesus. Bahkan ada tindakan iman dari perempuan itu kan. Ini adalah tadi simbol atau logoi spiritual, punya logoi. Ya, atau kalau dicatat dalam kitab suci itu jadi simbol yang punya logoi spiritual. Jadi misalnya jubah Yesus itu punya logoi spiritual karena itu ciptaan kan, maksudnya dalam kosmos ada. Kerumunan, ya, sakit 12 tahun, bahkan perbuatan atau tindakan dari iman perempuan itu. Nah, itu ada logo spiritualnya yang harus kamu cari tahu nanti di teorianya. Terus? Misalnya logo dari penderitaan menuju pada kondisi manusia yang jatuh. Iya. Terus dari kehidupan menuju pada karya restoratif. Iya. Misalnya penderitaan tadi yang sakit. Nah, itu logonya apa? Kondisi manusia yang jatuh. Lalu wanita itu disembuhkan apa? Karya restoratif, pemulihan dari Kristus. Ya, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Oke, jadi udah tahu ya logos-logonya ada Kristus dan berbagai macam simbol ini. Ya. Ada pertanyaan nih, paham? Nah, jadi kamu lihat elemen-elemen apa yang ada di dalam cerita itu. Nah, kemudian ini kitab suci sebagai cermin tadi. Tadi saya sudah jelasin ini, kitab suci sebagai cermin dari kosmos. Hemat umum melihat alam sebagai kitab alam dan kitab suci sebagai kosmos yang dapat dipahami. Iya, jadi ada kitab alam. Nah, kitab suci itu menjadi kosmos atau alam yang dicatat, yang bisa dipahami. Terus, keduanya saling menjalani. Darangan kitab suci mencerminkan chaos atau kekacauan dalam kosmos yang jatuh akibat dosa, sebuah aliran kehidupan yang terus terbuang sia-sia. Sebaliknya, penyembuhan seketika oleh sentuhan iman mencerminkan kuasa Sang Logos untuk memulihkan tatanan dan keutuhan kosmos. Iya, jadi dari cerita itu, ini kan cerita apa? Ambil garis besarnya. Iya, cerita tentang wanita yang sakit pendarahan tidak kunjung berhenti. Itulah kosmosnya. Yang sekarang dicatat di dalam kitab suci menjadi kosmos yang bisa dipahami. Ya. Nah, pendarahan yang tak kunjung berhenti ini cermin dari chaos, kekacauan dalam kosmos akibat dosa. Sehingga ini jadi satu kehidupan yang terus terbuang sia-sia. Jadi kosmosnya apa? Pendarahan tak kunjung berhenti kan? Dicatat dalam kitab suci itu menjadi kosmos yang dapat dipahami. Dipahami apa? Oh, ini adalah chaos nih. Dalam kosmos yang jatuh. Sehingga aliran kehidupan itu terus terbuang sia-sia. Seperti darah yang terbuang sia-sia. Karena di dalam darah itu ya mengandung kehidupan, nyawa. Itu terbuang sia-sia. Ya, tapi ada penyembuhan oleh kuasa Sang Logos. Jadi, oleh sentuhan iman mencerminkan kuasa Sang Logos untuk memulihkan tatanan dan keutuhan kosmos.
Nah, jadi kitab suci dari cerminan kosmos itu, kosmosnya apa di situ? Ini pendarahan, lalu penyembuhan. Nah, disitulah kamu nanti jelasin. Oh, cerminan kosmosnya seperti ini. Yang ketiga, tersuci sebagai dunia simbolis. Bagi Maksimo, setiap elemen dalam teks adalah simbol yang hidup dan dinamis yang memungkinkan partisipasi dalam realitas kita. Tua Yesus atau Himation bukan sekadar kain, melainkan simbol dari inkarnasi cara sang logos mengenakan kemanusiaan agar dapat dijangkau. Menjama jubahnya adalah menjama misteri Allah yang menjadi manusia. Kuasa atau dulu dan dinamis. Yang kedua darinya adalah energi ilahi yang tak tercipta, yang mengalir melalui inkarnasi untuk menyembuhkan dan dilahirkan cipta. Iya, jadi setiap karena kosmos itu dicatat akhirnya menjadi simbolis, ya. Nah, misalnya jubah, ini bukan sekedar kain, tapi menjadi simbol dari inkarnasi. Cara sang logos mengenakan kemanusiaan yang bisa dijangkau, ya. Itu jubah. Menjama jubahnya itu adalah menjama misteri Allah yang menjadi manusia. Lalu ada kuasa atau energi yang keluar darinya. Nah, itu adalah apa? Energi ilahi yang tidak tercipta. Ya, yang mengalir melalui inkarnasi untuk menyembuhkan dan mengilahikan ciptaan. Nah, tadi ada yang sakit 12 tahun. Itu simbol apa? Kekacauan dalam kosmos yang jatuh akibat dosa. Ya. Nah, itu semua nanti dijelasin gitu. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah keempat, kondisi penafsirnya. Nah, sekarang kita bukan ke kitab sucinya, tetapi ke kitanya nih, penafsir, kosmosnya, yang membaca kitab suci ini. Penafsirnya ini juga harus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri, apa yang mau nanti setelah kamu baca ini, kamu akan dapat apa? Nih, katarsis, praksis, ya kan? Dan teosisnya. Tapi sebelum mempelajari teks, ya kita harus mempersiapkan diri. Ya. Nah, coba baca Nenok. Sebelum mempelajari teks, keterikatan pada analisis yang steril dan mungkin iman yang beratur Ayu sebagai perempuan itu yang awalnya berfokus pada bebas sebagai objek habis. Kita menghabiskan semua yang ada pada apa? Metode-metode penafsiran modern yang sering gagal memberikan kesimpulan spiritual dan malah terburuk keadaan. Oke, jadi sebelum pelajari teks tadi ya, kita mungkin seperti wanita tadi, pikiran kita terfragmentasi ya, terpecah. Oke. Terikat pada analisis intelektual yang steril ya, dengan mengandalkan pikiran sendiri saja, pakai metode penafsiran yang bahkan nggak bisa dipertanggungjawabkan, tadi exegesis. Nah, itu kondisi kita. Tapi setelah nanti kamu mau pelajari teks ya, atau kamu mau persiapan mempelajari teks ya, kamu sebagai seorang penafsir, ya kamu harus berjuang nih. Melawan nafsu, intelektualisme, kesombongan. Jangan mengandalkan pikiran sendiri yang kita bisa salah. Ya, seperti perempuan itu, kita harus mendengar berita tentang Yesus, mengakui ketidakberdayaan kita, pikiran saja kita nggak cukup,
Walaupun misalnya kamu pinter ya pakai taksonomi Bloom dan sebagainya misalnya. Itu kan level berpikir intelektual. Ya. Itu nggak cukup. Kita harus menerobos nih kerumunan konsep-konsep yang menghalangi untuk menjamak Kristus sendiri di dalam teks. Nah, itulah pentingnya kita perlu kerendah hati bahwa kita perlu misalnya mempelajari teks-teks lain seperti bapak-bapak gereja. Ya. Nah, nanti setelah sembuh kita dipanggil untuk maju, tersungkur dan memberitahukan segala sesuatu, maksudnya mengakui anugerah yang diterima dan bersaksi tentangnya. Ini adalah proses yang mengubah kita sebagai penafsir dari pengamat menjadi partisipan. Tadi yang saya katakan, kamu bukan pengamat suci ini gitu. Teosisnya ini cara. Oh, logonya tahu ini pengamat. Tapi kamu sebagai penafsir juga ikut kan sampai logo. Tadi yang saya jelaskan. Jadi partisi. Ini kondisi penafsir yang diharapkan. Setelah mempelajari teks nanti, sebelum mempelajari teks, ya kamu nggak ngerti logonya. Setelah mempelajari teks, kamu ngerti logonya sebagai partisi. Jadi paham ya? Kalau poin 4 ini menceritakan kondisi penafsirnya. Ya, kitanya harus mempersiapkan diri, bukan jadi pengamat kitab suci. Ya, tapi apa yang dikatakan kitab suci itu kamu ikuti juga, jadi partisipan, bukan pengamat. Nah, oleh sebab itu, pemahaman spiritual ini ya, atau kita mau menafsir teks itu, kita betul-betul butuh rahmat ilahi, doa, dan Roh Kudus. Karena sekali lagi, Roh Kudus itulah nanti yang menolong kita untuk menemukan atau mengajari kita, menuntun kita, menolong kita untuk menemukan logo ini. Jadi Maximus itu juga mengajarkan tergantungan pada anugerah, doa, dan bimbingan Roh Kudus. Ya, selain kita ngandalin buku-buku, eksegesis itu perlu buku, tapi juga doa. Coba baca. Lisma. Saint Maximus. Saint Maximus menegaskan bahwa pemahaman spiritual bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan karunia rahmat ilahi. Perempuan itu tidak sembuh karena kekuatan sendiri, tetapi karena kuasa atau dinamis yang keluar dari Yesus. Ya. Demikian pula, penafsir tidak dapat mengungkap makna spiritual teks dengan kecerdasannya sendiri. Iya, itu dia. Kita harus akui. Walaupun ya kita harus baca buku. Ya. Terus diperlukan doa yang tekun, memohon kepada Kristus Sang Logos untuk meningkatkan logoy yang tersembunyi dalam teks. Roh Kudus yang dijanjikan Kristus adalah agen pencerahan yang membuka mata intelek untuk melihat realitas ilahi di balik simbol. Nah, kita mau mencari logo yang nggak kelihatan. Dan kalau simbol teks itu kelihatan. Ini kalian bisa baca ini kan, kelihatan teks. Tapi di balik teks itu ada sesuatu realitas ilahi. Balik simbol. Simbol itu kelihatan. Tapi di balik simbol ada logoi. Ada realitas ilahi yang kamu hanya bisa lihat lewat mata intelek. Nah, nus kita itulah harus dibukakan, ya, harus ditolong oleh Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus menyingkapkan itu sampai kamu baca Alkitab itu oh kayak gini, ya. Nah, ini maksudnya diperlukan doa yang tekun, memohon kepada Kristus, ya, untuk menyingkapkan logoi yang tersembunyi dalam huruf teks. Nah, ini harus kita kerjakan sebagai penafsir. Jangan lupakan itu. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan Kristus itu akan jadi agen pencerahan. Membuka nus atau mata jiwa, mata intelek. Kita sebagai penafsir untuk melihat logoi di balik simbol. Sama kayak tadi, perempuan itu nggak akan sembuh kalau tidak ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Demikian pula penafsir tidak dapat menyingkapkan teori atau makna spiritual teks dengan usaha sendiri doang. Usaha sendiri perlu, ya kan? Tapi kuasa Yesus juga perlu. Usahamu perlu, tapi kuasa Roh Kudus juga. Jadi 100% usahamu, 100% Allah. Ya. Jangan 50-50 ini nggak berlaku. Ini saran. Tapi 100 usahamu, 100 Roh Kudus. Sama dengan 100. Ini matematikanya Allah. Ya. 100 tambah 100 sama dengan 100. Kan 50 plus 50, aku separuh, Allah separuh, bukan. Usahamu harus 100%, maka Roh Kudus 100%. Tapi mulai dari mana dulu? Perempuan itu yang menjamah dulu atau kuasa dulu? Jamah dulu kan? Dari kita dulu nih 100%. Baru ada kuasa Yesus yang keluar 100%. Nah, kalau kamu gak usaha dulu, ya nggak ada Roh Kudus yang 100%. Nah, di sini. Maka di sini pertama kamu persiapkan diri dulu nih. Baru nanti Roh Kudus. Kayak perempuan tadi. Dia harus bersusah payah menjamah dulu kan di tengah kerumunan massa orang banyak. Ya, bisa dilinap jamah. Gitu. Usaha dulu diri dia. Nah, baru ada apa? Kuasa yang keluar dari Yesus. Nah, ini sama. Kamu harus berusaha dulu nih, ngerti teksnya. Baru ada kuasa Roh Kudus. Jangan dibalik. Kalau wanita itu diam aja, ada kuasa Roh Kudus. Dia harus aktif dulu. Ya, itu prinsip. Ini ya logoi juga sebetulnya. Nah, ini kamu harus paham dulu. Fungsi ini. 100 manusia, 100 Allah. Bagaimana nanti dalam keselamatan? Keselamatan, ya, jadi kalau ada dua, satu, dan pribadi. Satu, itu memang 100 dari Allah. 100 dari Allah. Manusia, karena manusia nggak bisa. 100 tambah 0 berapa? 100. Kalau pribadi, dibalik 100 manusia, 100 sama dengan 100. Nah, waktu wanita itu mau sembuh,
Tuhan sudah berinkarnasi ya. Ini apa? Inkarnasi. Tadi simbolnya apa? Jubah. Waktu Yesus berinkarnasi, naik memakai jubah manusia, dia berinkarnasi dari Allah jadi manusia, dia mati, dia bangkit, itu semua 100% dari Allah. Tidak ada satupun usaha manusia. Ada di situ wanita itu memakaikan jubah pada Yesus. Hah? Nggak ada. Yesus sendiri yang pakai jubahnya. Dia sendiri yang 100% Allah, berinkarnasi dari manusia. Sehingga dia bisa disentuh. Benar nggak? Tadi kan dikatakan di sini apa? Jubah itu apa? Hah? Jubah itu apa? Simbol dari inkarnasi. Artinya menggunakan kemanusiaan yang bisa dijangkau, dipegang oleh manusia. Sentuh, dirasakan, dilihat, diraba, ya kan? Karena dia jadi manusia. Simbolnya jubah. Nah, ini dalam ngatur keselamatan kita, kodrat yang ngatur atau kodrat itu 100% alam. Oke, selesai. Inkarnasi selesai. Jubah selesai. Nah, sekarang pribadinya banyak. Misalnya perempuan itu yang sakit 12 tahun pendarahan. Dia pakai rumus apa? Dia kalau dia mau sembuh apa? Kalau dia mau selamat gimana? 100% iman, 100% puasa. Ya kan? Iman itu ya dia bertindak. Dia nggak cuma iman dalam hati aja. Oh, aku percaya. Tapi iman dalam perbuatan. Jadi ada iman dalam ini. Maka 3A itu penting. Iman itu kan percaya ya. Iman dalam hati, iman dalam pikiran, iman dalam perbuatan. Nah, tiga-tiganya saja. Iman dalam hati dia yakin Yesus ini sudah menyembuhkan orang di mana-mana. Kalau aku sentuh saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini di dalam hati. Pikirannya juga dipakai. Gimana caranya? Aku bisa sentuh jubahnya. Karena banyak orang, dia apa? Pakai cara apa? Nah, lompat dari atas. Enggak kan? Dia pasti apa? Dia pakai pikiran dia. Nyelinap. Pokoknya bisa sampai sentuh. Gimana caranya? Ya dia pakai otaknya pasti. Nah itu hack. Lalu hack siapa? Ya udah dia jalani. Dia nggak duduk diam di rumah. Pasrah gitu loh. Tunggu Yesus datang. Enggak kan? Dia ngapain? Hah? Jalan. Walaupun dia lihat begitu banyak orang, apakah dia diam? Enggak. Dia jalan, tapi handnya jalan, kekuatannya jalan. Tapi waktu dia mau jalan, dia yakin dulu dalam hatinya. Asal jamah saja, banyak sembuh. Nah, ini hati. Tapi headnya pikir, waduh gimana caranya? Yesus dikerumuni banyak orang. Nah, dia pakai teknik nyelinap. Gak peduli lah. Orang mau ngomong apa tentang dia. Ya, karena zaman dulu orang yang sakit pendarahan itu kan najis. Dia nggak boleh bersentuhan dengan orang. Gitu. Ya. Tapi dia nggak peduli. Nah, itu tekniknya dia pakai. Buktinya berhasil kan? Iman itu di sini. 100% iman. Tapi iman itu jangan kamu cuma pikir dalam kepala doang atau dalam hati. Harus dalam perbuatan.
Nanti yang dikata Rasul Yakobus. Paulus dia bicara iman dalam pembenaran dalam hal hati. Ya, itu nggak salah, benar. Tapi iman juga bicara tentang ya, iman di dalam hati, pikiran, ya, dan kekuatan. Nah ini dalam perbuatan. Ini memang kalau dalam pribadi wanita itu mau sembuh ya 100% iman dari manusia dulu gitu. Harus dari manusia dulu. Karena dari Allah udah kan. Di atas kamu malah mau. Dari usaha nih kamu di atas. Ya. Allah berinkarnasi, Allah menyelamatkan kita itu semua 100% inisiatif Allah. Tapi dia menyelamatkan kita secara kooperatif. Pribadinya masing-masing ini harus datang dari kamu. Kawan. Tapi hanya usaha manusia enggak, harus ditambah 100% puasa tadi. Apa? Dinamis. 100% apa? Puasa Allah. Nah, sama kayak kamu baca kitab suci. Dari ini saya dulu. Lalu ada puasa Roh Kudus. Nah, berarti lalu nanti nilainya 100. Bukan jadi 200 ya. 200 malah kelebihan. 100. Utuh, penuh. Nah, ini catat. Jadi kalau dalam pribadi, 100% manusia, 100% Allah. Artinya sempurna. Oke. Yang keenam, mengatasi aporiai atau kesulitan-kesulitan sebagai pintu masuk makna spiritual atau teorianya ya. Coba baca Krisman. Kuliah mengapa itu bertanya siapa yang menjamah aku padahal dia mengetahui. Murid melihat ini sebagai pertanyaan yang teknologis, bisa terhubungkan ayat 31, namun yang keluar pertanyaan itu mencari informasi, dan maksimum akan melihat ini sebagai tindakan para pedagogis ilahi. Yang tidak tinggi itu bekerja secara harmonis dan realistis. Yang sengaja banyak sekeliling ayat 32 untuk menarik perempuan itu keluar dari dunia menuju ke makan personal dan transaksi bagi hadapan publik mengubah transaksi yang menyebutkan berjadi relasi yang diselamatkan. Oke, tentu ada kesulitan ya. Misalnya kita akan bertanya, kalau dia mau tahu ngapain dia tanya siapa yang menjamah aku. Ya kan? Nah, kira-kira apa jawabannya kalau ditanya begitu? Kan di ayat 30 berapa itu? 31 ya. Siapa yang menjamah aku? Nah, padahal Yesus Maha tahu. Nah, ini adalah salah satu aporia di dalam teks yang akhirnya iya kita butuh Bapak gereja. Kita nggak bisa jawab soal ini. Pikiran kita terbatas. Ya. Nah, kita butuh sesuatu dimensi ilahi di sini. Nggak sekedar jawaban biasa. Apa jawabannya? Ini bukan pertanyaan mencari informasi rupanya. Tapi ini apa? Satu tindakan pedagogis ilahi. Pedagogis itu didikan ya. Didikan Allah ini. Maksudnya Yesus nggak ingin menyembuhkan
orang itu tanpa dia tahu secara siapa. Ataupun jangan-jangan menjabat jubah itu jadi tindakan magis. Apa? Tindakan sulap gitu. Tindakan sihir. Nah, kalau Yesus nggak mengklarifikasi, nanti orang akan pikir ini jadi tindakan magic, bukan mujizat lagi, tapi magic. Ya, nah akhirnya bukan Yesus tidak mau, tidak tahu, padahal Yesus tahu nggak? Dia mah tahu, dia tahu nih perempuan yang sakit pendarahan. Tanpa perempuan itu ngomong, Yesus tahu siapa dia kan? Dia maha tahu soalnya. Tapi kok dia bertanya, siapa yang sentuh aku? Nah, ini dia mau mengajarkan sesuatu. Dia sengaja bertanya. Untuk mengajarkan apa? Sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu, kesembuhan ini tidak secara anonim. Atau ini magic. Tapi dia mau mengajarkan, menarik perempuan itu keluar, untuk menuju perjumpaan personal dan pengakuan iman di hadapan publik. Nah, ini yang mau Yesus tekankan. Jadi ini bukan sekedar transaksi kesembuhan, tapi menjadi relasi yang menyelamatkan. Ya, dia tarik perempuan itu dari persembunyian, kan dia takut ya. Ini orang kurang ajar banget, berani sentuh-sentuh pakaianku. Coba orang asing tiba-tiba datang, kayak ada artis lah ya, dikerumunin fansnya. Mau foto bareng aja kan kita takut ya. Apalagi nyentuh kamu. Oh, kamu pasti kaget. Nah, Yesus tahu ya, mau menuju perjumpaan personal dan pengakuan iman. Nah, ini di sini. Supaya dia jadi bukan sekedar sembuh, tapi dia diselamatkan. Ya, nggak salah dalam cerita Saints, saya lupa ya, siapa nama perempuan ini ada dalam tradisi gereja. Lalu bagaimana kisah hidupnya, itu kan ada. Ya, Alkitab ya nggak mencatat ya. Tapi tradisi gereja itu ada. Seperti perempuan Samaria yang memberi minum di sumur Yakub itu kepada Yesus, yang Yesus minta minum itu. Siapa nama dia? Kita tahunya kan, oh itu wanita Samaria kan. Tapi dia punya nama, dia punya anak, dia punya suami bahkan. Dia punya keluarga, anak dan suami dan anak. Anak-anaknya juga dicatat, suaminya eh, saya lupa apa Pak, dicatat kan. Tapi siapa nama perempuan itu? Ayo, itu kan saya pernah bagi kisah perempuan Samaria. Sotini namanya. Ya, Santa Sotini. Nah, terus kisah Maria Magdalena tahu nggak? Nah, ada dalam kitab suci ya. Nah, itu ada kisahnya. Terus ada perempuan eh, yang ada sapu tangan Yesus itu loh. Dan kisahnya tuh saya lupa bagaimana ya. Nah, itu namanya Veronica, Saint Santa Veronica. Jadi ada nama-namanya yang memang nggak disebut dalam kitab suci ya, termasuk perempuan ini. Oke, apa yang kedua Pak? Coba baca. Nih, Sofi. Bagaimana pada jiwa itu bersama-sama. Fokus awal perempuan itu adalah pada jiwa sebuah objek tanpa keberpihakan, Maria itu mengangkat
mengangkat imannya melampaui objek tersebut dengan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Korea ini menjadi pintu untuk memahami bahwa Allah menggunakan sarana material atau jubah sebagai simbol inkarnasi untuk menarik kita, tetapi tujuan akhirnya selalu iman personal kepada pribadi itu, bukan pada objek itu sendiri. Iya. Misalnya, kok bisa iman pada jubah itu bisa menyelamatkan? Ya, ini adalah satu aporia juga. Nah, ini menjadi pintu masuk memahami bahwa Allah menggunakan sarana material, ya, jubah sebagai simbol inkarnasi tadi untuk menarik kita, tetapi tujuan akhirnya selalu iman kepada pribadi Kristus. Jadi tujuan akhirnya ini inkarnasi supaya menarik kita kepada iman. Lalu ada kuasa, urutannya itu ya, 100%, dan 100%. Nah, ini ya, ini menarik kita. Dikatakan di sini sarana material seperti jubah tadi ya, apa jubah kan? Simbol inkarnasinya menarik kita, menarik kamu, supaya kamu punya iman personal kepada pribadi Kristus. Jadi menarik kamu 100% Kristus, menarik kamu punya 100% iman manusia. Baru ada kuasa yang keluar kan? Kuasa. Berarti ini 100% apa? Roh Kudus. Jadi inkarnasi itu atau di sini juga itu menarik iman dan kuasa. Ya, iman, inkarnasi, dan kuasa. Ya. Inkarnasi atau jubah. Jubah itu menarik kita. Inkarnasi itu atau jubah itu itulah yang kita sekarang gereja tawarkan supaya menarik orang itu datang. Itu orang itu datang dengan 100% iman, 100% tidak ada ya. Manusia itu punya jiwa dan tubuh. Kita bagi ya inilah ya tadi hati, dan tindakan, persen, maka kuasa Allah terjadilah namanya di sini sembuhan. Tapi tadi penyakit itu bukan sekedar sakit fisik. Ini adalah kesembuhan dari dosa. Ya. Oke, sehingga di sini dikatakan iman, tapi bukan pada objek itu ya, jubah itu. Inkarnasi menarik kita.
Oke, sekarang yang ketujuh, proses penafsiran berlapis dan sintesisnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke tahap paling penting nih, yaitu ada 4 lapisan: historia, teoria, moral, dan anagogis. Ya. Nah, kita pakai komentar Ancient Christian Commentary, bisa dengan kerangka Saint Maximus. Kita lihat ya lapisan-lapisan maknanya. Oke, secara historis, coba baca ini, Christoph. Dalam historis, ini adalah kisah nyata tentang seorang Yahudi abad pertama yang menderita bencana. Ia dianggap lagi secara ritual, terisolasi dari komunitas dan ibadah. Nah, itu ada dalam imamat ya. Orang yang sakit pendarahan itu dikucilkan, dianggap najis secara ritual agama Yahudi. Ya, Imamat 15 itu mencatat ayat 25 sampai 31. Sehingga dia nggak boleh ibadah, terisolasi dari masyarakat dan ibadah. Nggak boleh masuk ke sinagog untuk ikut ibadah. Oke, terus? Gagal dengan medis. Ia adalah putus asa dan iman yang besar menjamah juga seorang rabi penyembuh bernama Yesus di tengah hutan. Dan ia sembuh seketika. Iya, itu historisnya. Singkatnya begitu ya. Tapi dari historis itu kita bergerak nih ke spiritualnya atau teorianya. Ya, atau istilahnya kontemplasinya. Nah, kita pakai cara alegoris, tipologis, kristosentris. Alegoris, tipologis, kristosentris itu metodenya. Ya. Nah, pertama, kita cari spiritual atau teoria dari landasan teologisnya. Masih ingat, ini ibarat kayak gini. Teorianya itu, logo-logo ini tuh kayak kepingan puzzle. Masih ingat ilustrasi puzzle? Kepingan-kepingan puzzle-nya banyak. Ini kamu identifikasi dulu. Jadi potongannya kayak gini modelnya, potongannya kan macam-macam. Ya, nah, kamu identifikasi di sini. Kamu susun dulu. Tapi belum rapi, belum jadi wajah logos. Karena kamu belum pasang. Kamu cuma tahu potongan pasalnya bentuknya seperti ini, seperti ini. Kamu taruhkan di meja. Ya. Nah, baru kamu pindahin nanti. Pindahin ke potongan-potongan yang sesuai. Kan gitu. Dan pasal. Sampai selesai. Oh, jadilah. Gambar apa pasal itu? Gambar ikan lah atau gambar apa gitu. Nah, kalau kita gambarnya logos. Ya. Nah, kamu waktu mengerjakan bagian A ini ibarat kamu kayak sedang mengenali setiap potongan puzzle tadi. Setiap logonya. Ya. Jadi yang pertama, misalnya, kan tadi logonya itu ada sang logos, yaitu Kristus. Coba baca. Jika Salomos dan ada setiap utama dan setiap entitas memiliki logos partikularnya. Kisah perempuan ini adalah demonstrasi dari prinsip tersebut. Iya, jelas ya. Logos atau Kristus ini yang menjadi pusatnya nanti. Karena pasal yang kamu mau susun itu jadi gambar siapa? Logos, bukan gambar mukamu. Nah, kalau kita baca kitab suci, ujung-ujungnya kita yang dapat nama, sama kayak kamu buat pasang puzzle, harusnya gambar Kristus, malah mukamu yang jadi. Loh, kok jadi muka saya? Ya, kan ada orang memanfaatkan firman Tuhan itu untuk ketenaran dirinya dan sebagainya. Nah, ini bahaya juga. Oke, hermeneutik Maximus tuh enggak. Ya. Landasan teologis utama adalah Kristus, sang logos universal dari semua entitas logoi tadi. Nah, ini prinsip yang kita pakai. Oke, sekarang kita lihat ya.
sang logos ini kan beraksi ya. Dia coba baca kuasa. Kuasa yang keluar dari Yesus adalah manifestasi dari energi ya atau energi aktif. Sang logos yang bekerja di dalam ciptaan dan jiwa, menggerakkan segalanya menuju tujuannya atau telos. Ini bukan proses alamiah yang buta, melainkan karya penyelenggaraan atau pronoia, ilahi yang berkelanjutan. Ya, jadi kamu cari apa yang dilakukan sang logos itu? Ya, mengeluarkan dinamis atau kuasa ya kan? Nah, ini adalah energi yang bekerja dalam ciptaan yang menggerakkan segalanya menuju kepada tujuan. Jadi dari logos dia beraksi. Sembuh. Itu jadi sembuh. Nah, ada energi, ada kuasa. Nah, ini apa prinsipnya? Apa logonya? Logonya adalah ini. Energi dari sang logos itu bekerja di dalam ciptaan dan jiwa, menggerakkan segalanya menuju telos. Ya, ini adalah karya pemeliharaan atau penyelenggaraan pronoia ilahi, providensia Allah yang berkelanjutan. Nah, itu artinya yang pertama. Jadi kuasa yang keluar dari Yesus itu adalah apa logonya? Oh, jangan kamu bilang itu energi penyembuh. Ya, itu hanya historis. Kuasanya menyembuhkan kan? Itu di historis kan? Tapi di balik historis itu berarti energinya itu maksudnya bekerja dalam apa? Energi itu bekerja membawa ciptaan menuju kepada telos, atau menuju kepada sang logos. Seperti perempuan itu jadi sembuh, dia diselamatkan kan? Ya, memang kalau dalam ceritanya tadi apa? Energi itu menyembuhkan perempuan itu kan? Tapi di balik itu apa logonya? Energi aktif dari sang logos kerja dalam ciptaan dan jiwa manusia, menggerakkan segalanya menuju itu. Ya, atau energi itu adalah karya pemeliharaan Allah yang terus menerus. Kayak bumi ini, kayak alam semesta ini, kalau nggak ada energi yang memelihara ini, maka mati kita semua. Kosmos ini berantakan. Matahari misalnya tiba-tiba nggak mau bersinar. Anda mogok dia cuti sehari. Ya, mati kita. Oke, tiba-tiba nggak ada oksigen. Wah, kita nggak bisa bernapas. Mati semua. Binatang mati, manusia mati. Ya. Atau udara itu dicampur semua. Nah, mati kita. Ini semua energi itu adalah penopang kita. Pemeliharaan penyelenggaraan ilahi yang berkelanjutan. Nah, itu kamu pahami. Itu adalah logonya. Oke? Nah, jadi sang logo selesai dengan energinya selesai. Sekarang bagaimana logo-logo kecilnya nih? Ya. Kan perempuan itu coba baca. Masih logoi partikular. Iman perempuan itu adalah logos atau kapasitas partisipasi jiwanya. Jika ia secara aktif menggunakan ukurannya untuk menjamah sang logos mengaktifkan potensi penyembuhan di dalamnya. Teoria di sini menyingkapkan bagaimana perjumpaan dengan sang logos universal menggenapi dan menyempurnakan logos individual. Nah, ada energi yang tersedia nih. Tinggal perempuan itu. Nah, iman perempuan itu datang ke menjamah jubahnya, lalu dia jadi sembuh. Itu kan ceritanya, historis. Tapi di balik cerita itu ada apa? Ini adalah gambaran
Ya, bagaimana apa perjumpaan dengan sang logos menggenapi dan menyempurnakan logos individual. Jadi ini ada pusat logosnya, ini ada logos-logos kecilnya berjumpa dengan logos. Seperti perempuan berjumpa dengan Kristus, sembuh dia. Ya. Tapi kita harus aktif menggunakan ukurannya atau kapasitas. Apa itu? Imannya. Nah, iman perempuan itu menunjukkan apa? Logos atau kapasitas partisipasi jiwanya. Dia pakai ukuran atau kapasitas tadi untuk menjamat sang logos. Lalu sang logos itu mengaktifkan apa? Potensi kesembuhan di dalam. Jadi waktu dalam perempuan itu ya, perempuan ini sakit pendarahan. Dalam perempuan itu sudah ada logos itu. Nah, sudah ada potensi. Karena sudah ada logos. Cuma belum ketemu logos yang sejati. Ada. Belum ketemu logos yang harus diaktifkan. Jadi setiap kita nih semua punya logos, sudah punya potensi, sudah punya kapasitas. Bahkan Yesus cuma minta imanmu sebesar biji sesawi aja. Gak usah iman sebesar biji durian. Atau sebesar batu mana itu? Batu gunung itu. Gak usah sebesar biji sesawi aja. Itu sudah potensi. Kapasitasnya kecil ya memang. Logosnya kecil. Tapi kalau ketemu dengan sang logos, maka itu menjadi sempurna. Nah, itu maksudnya. Amin. Jadi iman perempuan itu maksudnya apa? Logos di dalam diri perempuan itu, manusia itu. Ya, yang harus berjumpa dengan sang logos supaya menyempurnakan logos individual. Nah, itu tadi saya katakan pribadi. Ini sudah ada yang tinggal ketemu 100. Nah, itu. Ya. Sehingga iman perempuan itu apa? Oh, ini bukan cuma iman yakin disembuhkan. Ya kan? Iman itu bukan cuma berarti pertanda Tuhan Yesus disembuhkan. Tapi sekarang iman perempuan itu adalah apa? Logonya apa? Hah? Iya, kapasitas dari partisipasi jiwa untuk berjumpa dengan sang. Nah, logos atau iman itu asalnya dari mana? Logos. Jadi kalau saya katakan ini 100% iman. Imanmu atau logosmu itu harus tahu itu ditanamkan dari sang masih potensi, belum jadi aksi. Oke? Jadi Tuhan kasih kita potensi iman semua karena Dia kasih kita logos, kita logos. Jadi betul satu sisi iman itu dari mana? Kamu bisa percaya itu karena dari sang logos. Tapi nggak cukup. Jadi dalam 100% iman
nanti rumusnya gini lagi. Dari sang logos, dia tanamkan apa? Iman ini. Ya kan? Dia tanamkan benih potensi dalam diri perempuan yang 12 tahun sakit itu, dia sudah tanamkan pasta. Dia tanamkan logos. Tapi ini masih potensi. Ya. Nah, bagaimana menjadi aksi? Ya, harus berjumpa. Ya, ini asalnya dari logos. Ini dia potensi ini harus ditambah dengan apa? Imanen. Ini potensinya. Nah, ini harus ditambah dengan tadi yang saya bilang harus ada ini ya, harus secara aktif menggunakan ukurannya untuk menjamah sang logos. Lalu sang logos mengaktifkan potensi penyembuhan di dalamnya. Jadi sudah ada potensi. Nah, ini iman inilah yang kayak tadi saya bilang 3 sudah ada potensi. Tinggal bagaimana si perempuan itu percaya pakai hatinya, tindakannya, ya kan? 3 hal aja. Kalau dia diam-diam aja, nggak ada kesembuhan kan? Jadi kalau di sini logos ini 100% iman itu dari logos 100%, terus dari pribadi 100%. Sama kayak gini, saya kasih kamu uang 100 juta. Terus kamu harus gandakan itu jadi 200 juta. Nah, umpama kalian. Cuma udah kasih kamu potensi ini. Ya, tapi potensinya nggak cukup. Kamu harus hidupkan. Nah, hidupkan itulah. Maka di sini dikatakan harus menggunakan ukurannya, aktif menggunakan potensinya. Kalau konteks perempuan itu apa yang dia pakai? Si dia mikir kan, gimana cara menyentuh Yesus ini? Oke, berarti dia harus bertindak ini. Ya kita bahasa praktisnya kita ngomong 3 hal. Sejenak, ya, nggak peduli omongan orang siapa. Nanti dia nggak najis kan, nggak usah malu-malu nih. Nah, mungkin kalian malu ya. Perempuan itu nggak malu. Nah, berarti ini ada, berarti di dalam iman ini, iman yang 100% ini, waktu kan tujuannya nanti ketemu dengan sang logos ya kan. Sehingga logos ini atau iman ini ketemu sang logos ini jadi logos individual yang sempurna. Gitu. Tapi saya ingin ngajak kalian lihat di dalam itu. Potensinya dari awal, tapi yang mengaktifkannya tetap kita. Rumusnya selalu gitu. 100 plus 100. Allah nggak pernah ajarkan, kamu nggak perlu berusaha enggak. Ya,
Walaupun dia udah kasih potensi, dia kasih iman, ada kesembuhan ini. Tapi pribadi 100% wanita itu apa? Yakin dia. Kalau aku sembuh, jubahnya sembuh. Dia pikirkan caranya. Nextnya dia nggak duduk diam di rumah. Dia harus keluar berani. Nah itu semua dari mana? Usaha siapa? Pribadi, manusia. Mengaktifkan potensi. Inilah iman yang nanti akan sempurna atau logoi sempurna. Tapi di sini belum berhenti ya. 100% iman harus jumpa dengan sang logos. Nah, baru sempurna. Terus ini logosnya sempurna. Ya, baru logosnya sempurna. Jadi 100% iman, imannya tahunya, imannya itu dari awal potensinya dihidupkan oleh manusia, baru di situ Allah bekerja, kuasanya bekerja. Nah, logosnya ngapain? Berjumpa dengan sang logos, dialah logos itulah yang menggenapi dan menyempurnakan. Jadi benar, kita diselamatkan Allah, karena Allah yang menyempurnakan. Tugas kita datang kepada logos itu, Allah yang menyempurnakan. Tapi kamu lihat di sini ya, ada 100% manusia, ada 100% Allah. Oke, apalagi di sini? Coba baca. Siapa lagi? Marsha. Kita suci sebagai kosmos simbolis. Peristiwa dalam donasi ini adalah sebuah bukti. Setiap detail menjadi ikon dari realitas yang lebih besar. Ikon menjadi simbol jiwa manusia yang menderita. Pendarahan menjadi simbol aliran dosa dan nafsu yang mengatas kehidupan. Juga Yesus menjadi simbol inkarnasi di mana kelahiran mengenakan kemanusiaan. Penyembuhan menjadi simbol keselamatan dan pemulihan cipta Allah dalam diri manusia. Iya. Nah, terus misalnya tadi ini iman, ya. Lalu berbagai simbol-simbol yang ada kamu uraikan. Misalnya kayak tadi, perempuan itu apa? Kalau imannya tadi ya, imannya logos yang sudah dikasih, ya kan? Logos serta kapasitas partisipasi jiwanya. Potensi yang sudah diberikan Tuhan. Ya. Lalu perempuan tadi apa? Kita nih manusia yang menderita. Simbol jiwa manusia, laki maupun perempuan. Jadi ini bukan masalah perempuan doang nih. Ini semua manusia mengalami penderitaan yang sama. Apa penderitaannya? Aliran dosa dan nafsu yang menguras kehidupan. Jadi pendarahan perempuan itu ya memang secara fisik nggak terjadi pada laki-laki. Ada laki-laki yang menderita pendarahan? Wasir ya. Ya. Tapi ini secara logoi, apa logoinya? Apa ini ya simbolnya? Simbol aliran dosa dan nafsu yang menguras kehidupan, seperti darah yang terus mengucur gitu. Dosa dan nafsu yang terus menguras kehidupan, darah yang menguras fisik kita. Oke, tadi coba ini simbol inkarnasi sudah. Lalu kesembuhan yang terjadi inilah keselamatan atau pemulihan tadi, ya. Oke, nah ini langkah pertama yang kamu mesti kerjakan, mencari apa teoria dari landasan teologis itu, ya. Kemudian baru yang kedua kamu cari teoria dari kesulitan-kesulitan aporia tadi. Misalnya tadi aporianya apa? Siapa yang menjamah jubahku? Ya, ini satu kesulitan karena Yesus itu kan Maha tahu. Kenapa kok dia bertanya seperti itu? Nah, teorianya apa?
Coba Saint Maximus. Maximus menyelesaikan tugas ini dengan menegaskan bahwa pelayanan Yesus bukanlah untuk mencari informasi, melainkan sebuah tindakan pedagogis lain. Iya, tadi udah disinggung ya. Terus? Dia tidak bertanya karena tidak tahu, tetapi ada perempuan itu dalam perjumpaan personal. Dia ingin mengubah penyembuhan yang bersifat curian dan personal menjadi sebuah relasi yang terbuka dan transformatif. Korea ini memaksa kita untuk masuk ke dalam teori tentang bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia, bukan sebagai pemberi informasi, melainkan sebagai pribadi yang mencari relasi. Iya, ini tadi udah dijelaskan. Jadi ini untuk pedagogi ilahi, ya. Ini tentang bagaimana Allah berinteraksi dengan manusia, ya, bukan mencari informasi, tapi sebagai pribadi yang mencari relasi. Oke, itu ya. Lalu tentang ini, bagaimana mungkin iman yang tampaknya bersifat tahayul, ya kayak menyentuh objek fisik kayak jubah itu bisa sembuh gitu ya. Kan kayak sekarang model dukun-dukun sekarang kan gitu ya. Mandi bunga, kembang 7 rupa ya. Atau kamu bawa jimat apa. Ada kan? Ini kan kayak ilmu magic, ilmu tahayul gitu. Apalagi sekarang. Ya, bawa batu misalnya. Ada objek-objek fisik, tapi ternyata Tuhan juga memakai objek fisik loh, seperti jubahnya ya. Tapi kita pahami secara logoi jubah itu maksudnya apa? Inkarnasinya, bukan fisiknya, magicnya gitu. Lalu kalau kamu baca ini, ya udah pokoknya kalau kamu sentuh jubah saya, misalnya kalau pakai pendeta apa sih, jas ya, sentuh jas saya kamu sembuh, gitu. Hah? Enggak ya, karena ini bukan tahayul. Oke, apa komentar ya? Bagaimana menyelesaikan ini? Coba baca Ambrosius. Saint Ambrosius dan BD dalam mengaitkan teori ini. Mereka menjelaskan bahwa bukan juga itu kuasa, melainkan iman perempuan itu yang menjadi saluran bagi kuasa Kristus. Yesus sendiri mengoreksi fokus perempuan itu dari objek ke iman personal. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Teori ini mengubah paradoks iman yang bercampur tahayul menjadi ikon dari bagaimana rahmat Allah dapat bekerja bahkan melalui iman yang belum sempurna sekalipun. Iya. Oke. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ini bukan tahayul, tapi jubah itu sendiri adalah ya inkarnasi Kristus yang memiliki kuasa ya. Nah, sekarang baru dari sini ya, dari aporia dan landasan teologi ini kita cari apa sintesis teoria dari alegoris, caranya alegoris, tipologis, kristosentris. Ya. Nah, secara alegoris, coba baca. Di sini terjadi banyak universal tentang perjalanan jiwa, jiwa manusia, perempuan menderita pendarahan, dosa dan nafsu yang tak menjadinya. Kita gabungkan tadi kan. Tadi perempuan itu lambang dari apa? Jiwa manusia. Dia sakit pendarahan 12 tahun. Maksudnya apa? Dosa dan nafsu yang tidak hentinya yang kita alami. Terus? Dia telah menghabiskan semua sumber kayanya pada tabib. Tabib itu lambang dari apa? Iya. Terus? Tapi tidak kunjung sembuh. Iya. Kalau kita pakai sumber daya kita sendiri, kita nggak akan sembuh. Terus? Dengan iman yang putus asa, yang menjaga jubah Kristus atau kasihnya dan menerima kesembuhan. Jumpaan pribadi dengan Kristus memberikannya dan memberinya agama. Iya. Kan gitu. Sintesis alegorisnya kan kayak gitu. Inilah yang harus kamu tangkap ini satu. Baru satu nih. Ya. Kita penuh dosa, terus kita mau cari kesembuhan sendiri sampai nggak sembuh-sembuh, putus asa.
Nah, baru nanti ketemu Kristus inkarnasinya, baru kita menerima kesembuhan. Jadi iman 100% iman, ya, ini ternyata ya, waktu pribadi 100% ini harus diarahkan bukan kepada tabib. Kan perempuan itu sudah berusaha gitu. Dalam dia ada potensi kesembuhan. Ada. Pak, ya, tarifnya siapa? Tarifnya memang tak sembuh. Soalnya nggak sembuh. 12 tahun nggak sembuh ya. Nah, berarti apa yang kita pelajari di sini? Dalam iman itu ya, yang sudah dianugerahi, harus diarahkan pada tabib yang benar. Ya, kepada dukun, pada filsafat dunia, kepada hukum, pada usaha sendiri, itu nggak bisa. Jadi nggak bisa pada manusia. Ini nggak bisa. Ini nggak berlaku. Ya, harus kepada Allah. Nah, iman itu diarahkan kepada Allah. Berarti di sini dibanding 100% ini harus diarahkan kepada Allah. Kenapa? Karena yang memberi kamu iman itu apa? Siapa? Bos. Bukan kamu? Iya. Yang memberi potensi itu siapa? Bos. Jadi pribadi kamu pun 100% itu ya cari bosnya. Match gitu. Supaya cocok. Jadi kalau ditanya, kenapa kok tabib-tabib lain itu nggak bisa sembuh? Karena ya obatnya nggak cocok gitu. Ya, potensinya udah dikasih, tapi dipasangkan dengan manapun nggak cocok gitu. Nah, harus dengan sang logos. Kenapa? Karena potensinya dari sang logos. Jadi harus match. Ya. Nah, kira-kira apa ya analoginya ya? Yang match, yang cocok itu. Nah, misalnya ini, mobil. Tahu mobil? Ya, ada mesinnya dan sebagainya, kan? Terus supaya dia ada potensi jalan nggak? Ada, karena sudah dikasih di situ, sudah ada rodanya, ada mesinnya kan gitu. Sudah ada potensi jalan. Tapi bagaimana dia jalan? Kamu harus isi bensin atau air. Kalau kamu kasih air, jalan nggak dia? Jalan. Isinya air, Pak. Nggak bisa jalan karena nggak cocok. Potensinya nggak cocok. Mesin mobil nggak bisa jalan pakai air. Nah, ini yang dilakukan oleh perempuan itu. Dia potensinya ada, tapi dia carinya tabib dan sebagainya. Seperti ibarat mobil yang bisa jalan, tapi karena diisi air, atau katakanlah itu mobil solar, kamu isinya bensin. Bisa jalan? Nggak bisa. Malah mogok. Malah rusak. Ya kan? Mesinnya jadi
rusak. Nah, harus isi apa? Yang cocok. Jadi kalau mobil bensin ya isilah bensin, misalnya Pertamax gitu, Pertalite. Jangan Biosolar misalnya. Nggak cocok. Oke, jadi harus sesuai dengan potensinya. Nah, kita harus ngerti, kita ajarin apa potensi. Iman kita itu apa sih? Oh, iman itu dari Allah, potensinya dari Allah. Jadi apa yang cocok? Ya harus cocok dengan Allahnya. Siapa itu? Logos itu. Jadi kalau kita ibarat mobil diisi bensin, ibarat mobil diisi air, ya nggak bisa jalan. Sama seperti tadi. Harus ketemu dengan sang logos. Baru terjadi kesembuhan. Tapi ini baru satu ya, alegorisnya. Sekarang tipologisnya. Sintesis tipologis. Penafsiran tipologis menyebabkan bagaimana peristiwa ini mengenai pola-pola atau dan bencana keselamatan. Ini adalah tipe dari kerja bangsa-bangsa kafir, najis dan di luar perjanjian, atau seperti perempuan yang pendarahan. Mereka dari bangsa kafir datang kepada Kristus dengan iman dan menerima keselamatan. Sementara Israel atau diwakili oleh anak perempuan Yairus, tampaknya mati. Penyembuhan perempuan ini terjadi di tengah jalan menuju rumah Yairus, menunjukkan bahwa keselamatan bangsa kafir adalah sebuah interupsi ilahi dalam sejarah keselamatan Israel. Iya. Jadi kalau kita lihat secara gambaran yang lebih besar, tipologis, ini adalah satu pola atau tipe rencana keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kenapa? Karena perempuan itu dianggap najis, berarti di luar perjanjian. Nah, umat perjanjian kan Israel. Nah, perempuan itu najis di luar perjanjian, berarti ada keselamatan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, itulah yang disebut Paulus, misalnya ada Yahudi dan Yunani. Nah, Yunani itu simbol dari kafir tadi, pagan. Termasuk kita ini. Kita bukan orang Israel. Ya, kita di luar perjanjian. Tapi dengan kesembuhan perempuan itu menunjukkan apa? Bangsa-bangsa kafir itu juga menjadi gereja. Nah, tipe dari gereja bangsa-bangsa kafir. Nah, ini pembacaan secara tipologis. Ya. Nah, yang ketiga, kristosentris. Sintesis kristosentris. Pada puncaknya, semua lapisan makna menemukan pusat dan dasarnya dalam pribadi Kristus. Dia bukan hanya salah satu elemen dalam narasi, dia adalah penyebab dan makna dari keseluruhan peristiwa. Iya. Dia adalah sang logos yang menggunakan jiwa kemanusiaan. Dia adalah sumber kuasa ilahi atau dinamis yang menyembuhkan. Dia adalah sang domba yang mencari satu domba yang kita melakukan kerumunan. Dia adalah sang penuntula yang memberikan jiwa atau memulai perempuan dari kenajisannya. Dia adalah sang anak Allah yang mengambil kita anak atau begotten, mengangkat kita ke dalam relasi keluarga dengan Bapa. Iya. Jadi kalau nanti kamu berakhir di sini. Kristosentrisnya. Ya. Kristosentrisnya puncaknya. Semua lapisan makna menemukan pusat gravitasinya dalam pribadi Kristus. Si Kristus itu bukan salah satu elemen aja, tapi dialah jadi penyebab dan makna. Sama dialah sang logos yang pakai jubah kemanusiaan, dia pakai jubah. Lalu dialah yang menyembuhkan. Dialah yang mencari yang hilang. Siapa tadi yang menyentuh aku? Ya. Lalu dialah yang memulihkan jiwa dari perempuan itu. Lalu dialah sang anak Allah yang memanggil kita anak. Ya, mengangkat kita dalam relasi keluarga dengan Bapak. Oke, terus? Dengan demikian, teori kristosentris melihat ini bukan hanya sebagai ajaran tentang iman, tapi sebagai wahyu tentang pribadi Kristus itu sendiri. Seluruh dinamika penderitaan, iman, dan pemulihan adalah cerminan dari kehidupan
kematian dan kebangkitan Kristus Sang Logos. Iya, pada akhirnya ketika Kristus menyembuhkan 12 tahun wanita yang sakit pendarahan itu adalah ini tentang sejarah keselamatan. Ya. Ini tentang pribadi dia. Bagaimana ada penderitaan, ada yang sakit pendarahan, alam memberikan iman dan menuntut respon dari kita akan iman itu, tapi dia datang memulihkan. Ya. Jadi cerita tentang penderitaan, iman, pemulihan ini jadi cermin dari kehidupan, kematian, kehidupan itu berarti inkarnasi dia, ya. Kematian ini seperti tadi perempuan yang sudah nggak tahu malu lagi menerobos dan bangkit. Ini kesembuhan dialami perempuan itu. Nah, ini jadi cerita tentang pribadi Kristus itu sendiri. Oke, ya. Nah, nanti baru dari situ kamu coba cari apa makna praktisnya, moralnya baru nanti di sini. Ya, tentu salah satunya apa tadi? Berani, gigi, tidak putus asa, ya. Menerobos kerumunan yang menghalang kita dari doa dan perjumpaan dengan Kristus. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus, penuh belas kasihan, tidak terburu-buru, selalu mencari perjumpaan personal yang memulihkan martabat manusia. Nah, itu makna moralnya. Anagogisnya apa? Ini adalah mengangkat nus kepada Sang Logos. Ya. Oke, nanti kamu baca lagi sampai nanti kamu coba nangkap ya sampai homilinya. Ini waktu kita udah habis. Kita sambung lagi minggu depan. Oke?